Menurut Ibu Yuni, mana lebih bagus kita ikut yang sudah di surga atau yang di kuburan? Coba Ibu Yuni dulu pikirkan. Oke, pikirkan begini loh. Mana lebih bagus kita ikut yang tak berdosa dengan yang berdosa? Coba. Oke. Oke, sabar. Begini loh, Erben. Ya, gimana? Sesuatu yang gaib itu nggak bisa kita bicarakan karena Allah juga udah bilang kalau soal roh itu nggak usah, itu urusan aku, itu kata Allah gitu, seperti itu dalam Al-Quran kan. Jadi seandainya kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu di kuburan, memang jasadnya seperti itu, di badan Kak mata juga memang dikubur seperti itu, tapi kita nggak tahu rohnya dia di mana. Itu. Dan seandainya kalau kamu mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah diangkat ke surga, tapi kan kenyataannya itu diangkat ke langit, bukan dia udah berarti ke langit belum tentu dia masuk surga, Erben, gitu loh. Kalau itu udah bilang kan itu soal roh. Kalau soal roh kamu nggak boleh, maksudnya nggak usah dipertanyakan atau difikirkan, itu urusanku, kata Allah, seperti itu. Tapi pertanyaannya gini loh, Bu Yun. Kalau ibaratnya Yesus sudah diangkat ke langit, saya ikuti dulu pokoknya. Manusia yang bagaimanakah yang hidup di langit ribuan tahun, sedangkan banyak manusia di kuburan tak jelas juga di mana dia. Ini Yesus itu tubuh kemuliaannya sudah diangkat ke langit sana, rohnya juga ikut ke langit sana, semuanya. Terus kalau baginda Muhammad itu gimana? Tubuhnya masih diziarahi. Orang Ibu Yuni masih sering doakan sholawat Nabi. Gimana ya? Oke. Kan Yuni bilang, dalam mata kasar kamu itu melihat bahwa ada kuburan Nabi Muhammad. Itu mata kasar kamu lihat. Tapi kamu kan nggak tahu roh dia di mana. Kita kan antara, kalau orang yang sudah meninggal itu kan rohnya, kalau kami kan istilahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang rohnya akan kembali kepada Allah. Tapi bagaimana, seperti apa, nggak terlalu diterangkan, tapi semua manusia yang sudah meninggal dunia itu rohnya akan kembali kepada Tuhan dia, Erben. Iya, Tuhannya Nabi Muhammad siapa? Ya Allah. Jadi nanti dulu, jangan kamu potong. Jangan kamu rasa kamu bangga bahwa kamu bisa mengatakan bahwa Yesus itu sekarang sudah ada surga. Kalau menurut persepsi Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Iya, masalahnya kan gini Bu Yun, gini. Jadi Yesus itu yang kalian klaim sebagai Nabi Isa, buktinya kan memang dia nggak ada lagi di dunia. Tubuhnya aja nggak ada, tubuhnya aja pun nggak ada di dunia. Terus kalau begitu berarti lebih mantap yang sudah tidak ada di dunia dong daripada yang masih ada kuburannya di dunia. Oke, sekarang kamu itu nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa Nabi Isa yang kalau kata kita kan harus bedakan juga lah, kalau kata kamu Yesus apa gimana. Saya pun kadang-kadang nggak ngerti dengan kalian itu. Kalian itu menyamakan Nabi Isa itu Yesus atau tidak gitu loh. Beda lah. Gini. Nabi Isa dengan Yesus itu sangat berbeda. Walau memang kalian yang mirip-miripkan. Makanya kami sebut Isa itu adalah, Nabi Isa itu adalah pribadi yang diserupakan. Oke. Kalau sekarang kita nggak usah ngakalin lah. Kalau sekarang Erben kan. Erben, saya tanya satu, pribadi kamu atas kamu. Berarti kamu itu tidak menyamakan Nabi Isa itu sama Yesus. Iya, nggak sama. Nggak sama. Oke, fine. Ya. Kita bedakan dulu kan. Gitu. Ya. Jadi kita nggak cerita Nabi Isa, kita cerita Yesus. Iya. Oke, Yesus. Ya, oke. Oke, Yesus. Menurut Bible, berarti kalau Yesus adalah menurut Bible. Kan? Iya. Sekarang menurut Bible, Yesus itu sekarang ada di mana dan bagaimana? Yesus itu ada di surga. Hidup dia di surga. Menurut Alkitab. Oke. Oke, kalau saya tanya berapa, ayat berapa, gimana gitu, sebab kata Bang Juma, katanya dia itu di Bible juga nggak masuk surga gitu. Loh, siapa bilang Yesus nggak masuk surga? Si Juma kan nggak ada otaknya si Juma.
Kan kau jangan kau macam itu, Erben. Memang gak ada otaknya dia kok. Mana ada otaknya si Juma? Coba. Nggak percaya kalau Bu Yuni nggak percaya, nanti bawa kampak. Gini, nanti kalau Ibu Yuni nggak percaya, nanti bawa kampak, belah kepalanya si Juma. Kau kalau ngomong sama aku bagus lah, Erben. Iya, karena si keluar nih, aku ketuk balang kalau ngomong bagus-bagus, kalau mau live. Ini Bu Yuni, lihat ya, Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, Bu Yun. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada Yesus. Di rumah Allah Bapa Yesus banyak tempat tinggal. Jika demikian, tidak demikian, tentu Yesus mengatakannya kepada kita, kepada Bu Yuni. Sebab aku Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang dikerjakan Yesus di surga. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni, apa yang dikerjakan Muhammad setelah dia mati di kuburan? Untuk Ibu Yuni, ada nggak? Oke. Kita cerita Bible kamu dulu satu-satu ya. Iya. Kamu bilang Yesus itu udah ada di surga. Mana ayatnya yang mengatakan Yesus sudah ada di surga? Oke, kita cari aja yang ini, Yesus ke surga. Oh, aku ada data ya. Tunggu. Tenang. Oke, data-datanya Yesus ke surga itu ada. Semua ada. Memahami makna Yesus naik ke surga, ini dia. Aduh, udah ada datanya, udah cukup kamu ya. Oh, ini dia Bu Yun, lihat ya. Yohanes 16, lihat. Apa yang dikatakan Yesus di sini? Bu Yuni jelas kok ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapa itu ya Bapa di surga. Masalahnya dia nggak ngomong pasti gitu loh. Aku akan. Loh, ini nggak, coba baca Ibu Yun. Ini loh tuh. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Berarti Bapa itu bukan berarti dia bukan datang dari dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Perhatikan ini. Dia datang dari Bapa, ini kembali kepada Bapa. Kamu harus memahami ayat yang kamu jabarkan dong. Nah, justru itu, lihat. Oke, lihat ya. Fakta iman. Oleh iman kepada Yesus telah naik ke surga, orang percaya itu mengalami pembaruan hidup, yaitu hidup yang penuh pengharapan, damai dan sukacita. Orang yang percaya kepada kenaikan Yesus mampu hidup berguna bagi sesama. Ini dasarnya Bu Yun. Dan itu fakta sejarah, Bu Yun, lihat ini. Perhatikan ya, saya tunjukkan. Ini, sumber berita tentang kenaikan Yesus ke surga adalah Alkitab yang telah ditulis rampung abad pertama ini. Ini udah rampung. Dan telah digunakan gereja Am sejak semula sebagai dasar ajaran iman Kristen. Bahkan kebenaran Yesus yang naik ke surga itu dapat ditemukan di dalam tulisan sejarawan. Ada Bu Yun. Itu ya. Jadi kita lihat ini nih, data-datanya apa. Yesus katakan apa? Aku datang dari Bapa. Yesus datang dari Bapa, berulang kali Yesus mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Aku datangnya dari Allah, kamu dari Tuhan. Kayaknya. Oke, sekarang kita validasi Bu Yun. Bu Yun, nanti tanya dulu sama Bapak dan Mamanya, apakah Ibu Yun itu hamil karena Bapak dan Mama jatuh cinta? Sekarang ini ya itu tanya dulu, jadi kita validasi. Begitu, oke, kita validasi. Oke. Yang berikut, Ibu Yuni itu dari sperma kan? Dari sperma kan? Satu persatu, one by one, satu persatu kan. Kalau aku mengatakan aku pun datang dari Tuhan kan, sebab aku memang diciptakan dari Tuhan, apakah ayat itu sama? Bukan soal week-weeknya, tapi semua manusia. Yesus itu masalahnya gini, Bu Yun. Yesus itu tidak diciptakan, Bu Yun. Sekarang ini masalahnya. Iya. Yesus itu lahir daripada perawan. Perawan. Pertanyaannya, mungkin nggak Bu Yun wanita perawan melahirkan? Coba, bisa. Mungkin nggak wanita perawan melahirkan? Iya, kan itu. Makanya Bu Yun. Itu
Coba Ibu Yuni, iya masalahnya sekarang kutanya sama Bu Yun, siapa wanita di dunia ini melahirkan manusia yang luar biasa, sempurna, agung, mulia dalam keadaan perawan? Coba, Ibu Yun apa waktu melahirkan perawan? Enggak lah, tidur dulu kan sama suaminya toh, jatuh cinta kan? Iya, Wiki. Itu. Ini masalahnya, perbedaannya itu aku pun dari Tuhan, Yesus juga sama dari Tuhan. Beda-beda Bu Yun. Cuma proses aja prosesnya. Oh, Erben. Jadi contoh Bu Yun ya, aku datang dari Amerika, Bu Yun datang dari Bandung. Sama-sama datang, tapi apakah sama itu? Beda lah, kualitasnya beda. Masa kau samakan? Oke Bu Yun, ini lihat ini Bu Yun. Bahkan murid-muridnya dan semua orang percaya mengakuinya. Ini Bu Yun, jadi Yesus itu bahwa dia terangkat ke langit. Coba ya, ini lihat Yohanes 16 ayat 30. Ya, kita lihat dulu ini Bu Yuni supaya Bu Yuni paham. Nanti lah ayatnya kita cek ya. Ini lihat ini. Hal ini dapat dilihat juga dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 14. Bahwa Yesus itu firman, Bu Yun. Jadi firman itu kan di dalam diri Allah. Firman di dalam diri. Aduh, kadang-kadang aku kalau ngomong sama kamu itu nggak nyambung ini, Ben. Ya nggak nyambung lah Bu Yun. Orang Bu Yun nggak paham firman. Firman perkataan. Sejak kapan firman perkataan? Perkataan. Nah, sekarang aku tanya sama Bu Yun. Aduh. Perkataan Allah itu ciptaan apa enggak? Kan perkataan. Kalau aku ngomong juga perkataan aku. Makanya Muslim salah memahami. Kalian itu firman perkataan. Kalau kami firman itu bukan hanya perkataan. Firman itu pikiran, ilmu. Pikiran ilmu datang dari iyalah. Dari ilmu. Logos. Ini Ibu Yun. Logos. Ibu Yun pernah belajar biologi enggak? Ada di SMP, SMA, biologi. Oke. Ini biologi dari dua kata Bu Yun ya. Bios dan logos. Bios itu artinya hidup. Apa hubungannya dengan biologi sama biologos sih kamu nih? Lihat, logos itu artinya ilmu, pengetahuan. Jadi Yesus itu logos. Logos berarti ini ilmu pengetahuan. Logosnya Allah berarti ilmu pengetahuan pikiran Allah. Apa hubungannya dengan biologi? Kan nggak ada hubungan. Iya ini lihat ini akar katanya ini akar katanya. Ibu Yun ini lihat ini akar kata. Akar kata datang dari mana biologisnya itu? Biologinya itu datang dari mana? Ini bahasa Yunani Bu Yun. Ibu Yun pernah belajar bahasa Yunani? Enggak. Ya udah kalau Ibu Yuni nggak pernah belajar, saya sekarang kasih pelajaran. Gimana sih Bu Yun? Lihat, mereka kan ini nih. Yesus mengatakan bahwa, lihat ini ya. Apa yang dikatakan Yesus ini? Mana ini kok? Lihat ini, lihat ya. Yesus mengatakan sendiri bahwa ia sudah ada sebelum Abraham. Yesus juga mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Manusia mana yang ada sebelum dunia diciptakan? Pikirkanlah Bayun. Itu artinya bahwa dia adalah firman. Karena firman itu di dalam diri Allah. Kalau aku juga bisa ngomong seperti itu, gimana Erben? Loh, kan buktinya Bu Yuni mana omongannya seperti itu? Coba, Bu Yun. Bu Yun, bisa buktikan ya? Ibu Yun, kamu sudah ada sebelum dunia ada. Di mana kamu? Dulu zaman roh itu, Erben. Loh, zaman roh gimana sih Bu Yun? Lihat lagi ya. Baru aku datang ke dalam dunia. Lihat, Yesus datang ke dalam dunia ya. Yesus datang ke dalam dunia. Manusia lahir di dunia kan rohnya udah diciptakan dulu, Erben. Loh, mana ada diciptakan rohnya dulu? Ada rohnya dulu. Enggak ada itu. Jadi untuk di mana diciptakan rohnya? Coba. Ibu Yuni, di mana tertulis itu? Coba. Ada itu. Di mana?
Lihat ini, jadi Yesus datang ke dunia. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Penebusan dan keselamatan. Mana ada Yesus ngomong seperti itu, aku datang untuk menebus apa? Iya. Mana? Ada, nanti saya tunjukkan, tenang. Loh, aku datang ke dalam dunia, perhatikan ya. Lihat, kita lihat ini, Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan Ibu Yun ya. Saya kalau bicara itu data Bu Yun. Mana? Tenang diboncengan. Jangan kayak si Juma. Hanya tahu ngerocos. Jangan ada otak. Aku punya itu loh. Suruh si Juma datang ke sini biar kita ketok kepalanya. Lihat, perhatikan ini nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu artinya firman satu-satunya yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia, untuk menyelamatkannya oleh Dia. Haleluya. Jalan ke Jakarta tuh mana? Kamu malah ngomong kamu nerangin jalan aku ke Medan. Nggak nyambung. Masalahnya gini Bu Yun, Yesus itu jalan ke surga, bukan ke surga yang ada 72 bidadari. Bu Yun, Yesus itu jalan ke surga yang suci, bukan ke surga 72 bidadari. Cuma kosong dong, nggak nyambung. Kayak aku tanya itu perkataan Yesus, kalau kamu dibilang Yesus itu sebagai apa tadi, penembus dosa apa? Ini lihat, sebab Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk apa Bu Yun? Lihat ini Ibu Yun. Untuk apa Yun? Mbak Yun, lihat ini ya. Untuk menyelamatkan dunia, jelas. Menyelamatkan dunia dengan cara apa? Jelas. Melalui seluruh karyanya, mulai dari ajarannya, etika moralnya yang sempurna, melalui kuasanya yang menebus, menggenapi seluruh hukum kurban, melalui kebangkitannya, mengalahkan maut, melalui kemuliaannya, menaklukkan dunia ini, dan Dia terangkat ke surga, menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya. Sekarang gini Bu Yun, sekarang gini, pikirkan sekarang, siapa manusia di dunia ini yang bisa menyediakan tempat di surga buatmu Ibu Yun? Apakah, saya mau tanya, saya tanya sama Bu Yuni, apakah, bentar, dengar dulu, Bu Yun, dengarin. Setelah Baginda Muhammad itu meninggal Bu Yun, apa yang bisa dilakukan Baginda Muhammad untuk keselamatannya Bu Yuni? Udah. Coba apa? Itu nggak boleh campur-campur dulu. Katanya one by one dulu, satu persatu. Kamu menerangkan pun nggak nyambung, RB. Oke, sekarang yang nyambung itu bagaimana? Campur-campurkan dengan Nabi Muhammad, ya nggak ketemu, dah, RB. Bilang aja Mbak Yuni nggak berani jawab. Aku ada data semua, kamu nggak usah ngoceh juga. Mana ada datamu Bu Yun? Makanya belajar Al-Quran, belajar hadis itu beres-beres, jangan ngoceh aja. Aku banyak. Oke, saya tunjukkan ya. Video Aditya kemarin itu aku. Oke, ini. Saya lanjutkan ya. Ada ayat-ayatnya kok semua Bu Yun. Lihat nih, Jet. Nggak ada. Ini. Aku tidak bisa kamu jawab. Ini, ya. Tanya nih, oke, seandainya Yesus itu datang kata kamu untuk apa? Pembebasan dosa, menebus dosa itu mana? Oke, ini dia, lihat Bu Yun, lihat Yohanes 6 ayat 38 saya baca ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku supaya, perhatikan ini, lihat, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan, diberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, itu supaya setiap orang yang melihat Anak percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah penebusan itu. Jadi gini, penebusan itu gini. Bentar. Jadi gini Bu Yun, Yesus itu kan membawa manusia kembali dekat dengan Allah. Makanya arti penebusan itu kan didekatkan. Kalau sama aku aja kamu nggak bisa. Juma itu nggak ada isi otaknya. Nggak percaya kau, nanti kau bawa kampak, kau belah kepalanya, nggak ada isinya itu. Tahu tuh yang ngomong. Iya, bilang aja sama Juma itu. Bilang aja sama Juma. Erwin bilang kepalamu itu nggak ada isinya. Bilang, coba kalau kau nggak yakin bawa kapak, kau bocori dulu. Pasti nggak ada isinya. Erwin, aku tempeling kau. Iya itu, Juma itu nggak ada isinya. Hanya tahu hujannya itu. Udah aku tantang si Juma, masuk aku ke roomnya. Juma, ayo sini dialog kita. Mana berani dia, kencing-kencing dia celana itu. Oh, jangan kurang ajar dengan Jumaku. Iya lah Bu Yun ya, oke. Oke, saya lanjut dulu Bu Yun. Ini ada ayat banyak gini. Aku meninggalkan dunia pula, perhatikan ya. Yesus meninggalkan dunia setelah Ia selesai mengerjakan seluruh kehendak Bapa, mengajarkan kebenaran Injil keselamatan tentang segala yang berkaitan dengan kehidupan manusia, supaya manusia berkenan kepada Allah, memberikan teladan etika dan moral yang sempurna. Inilah yang berikut itu, kita lihat ini Bu Yun. Yohanes 12 ayat 27-28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah aku katakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab, perhatikan ya, untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memberikan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Bapa, muliakan namamu. Sekarang berlangsung pengajian dunia. Apabila aku ditinggikan dari bumi, perhatikan ya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada aku. Kapan Yesus ditinggikan? Ketika disalib. Ini Bu Yun, ditinggikan Dia dari bumi itu. Oke? Baru dikatakan lagi, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kudus. Aku telah mempermuliakan Engkau, perhatikan ya. Apa yang dikatakan Yesus? Aku telah mempermuliakan Engkau Bapa di surga dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa itu? Menebus. Oke, kita lihat lagi Bu Yun. Lihat. Yohanes 19 ayat 28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu meninggal karena Dia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Oke Bu Yun, kita lihat lagi Bu Yun. Biar Ibu Yun lihat ya. Aku pergi kepada Bapa, dikatakan di sini apa? Yesus pergi kepada Bapa setelah Ia selesai mengerjakan penebusan. Sekarang Ia sedang mengerjakan program kerajaan, dan kelak Yesus akan datang sebagai Raja segala raja dan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Jadi nanti Yesus datang sebagai Raja segala raja Bu Yun. Makanya kami ikut Raja, bukan ikut orang yang masih dalam kuburan Bu Yun. Orang yang mati nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu Mbak Yun. Lihat ini ya. Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi manusia atau kerajaan surga, atau mengerjakan program kerajaan surga. Itu yang dikerjakan Yesus. Ini saya sudah baca. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jelas Bu Yun? Ini Yesus. Coba siapa manusia yang bilang kayak gitu ya? Yesus naik ke surga mengerjakan program kerajaan. Dan pada waktunya Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Sebagai hakim yang adil. Inilah Yesus datang nanti. Yohanes 14, 18-28 dikatakan,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Perhatikan ya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa itu lebih besar daripada aku. Jadi Yesus sudah pergi kepada Bapa di surga. Untuk apa? Menyediakan tempat. Sekarang pertanyaannya, Baginda Muhammad pergi kemana, Bu Yun? Halo? Erben, kok tak capek ngoceh terus, Erben? Masalahnya Bu Yun perlu diceramahi, perlu diajar, dibimbing dengan bagus. Aku kan bimbingnya kan lemah lembut. Enggak, Erben, kok tak capek? Waduh, mana pernah aku capek memberitakan kebenaran, Bu Yun, Bu Yun. Nggak capek kamu ngomong terus gitu, aduh. Nggak capek ya, aku jadi capek mendengar kamu ngomong aja capek. Berarti Bu Yuni itu ada kerasukan setan itu, makanya capek. Aku lihat ini saya baca lagi. Jum Oten, Jum Kristen. Oke. Ya. Makanya Ibu Yuni harus lepaskan dalam nama Yesus, setan dalam diri Yuni ditengking. Gitu. Lihat ini Bu Yuni ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi dia nih ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus itu pergi ke surga, Bu Yun. Kepentingan siapa? Kepentingan kita, kepentingan manusia. Sesudah itu, perhatikan ya. Sesudah dari mana? Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Perhatikan ya. Jadi nanti Yesus akan datang lagi sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jelas Bu Yun ya? Ini luar biasa ini. Nggak jelas. Waduh. Sekarang kamu datang data dari mana? Yesus mengatakan sekarang Yesus sudah ada di sorga. Ini cara kita dari tadi apa yang kubaca ini ya Tuhan ampunilah kok. Oh Tuhan ampunilah. Lihat ini saya baca lagi ini ayat-ayat yang udah banyak kali Bu Yun. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak akan beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup. Jadi Yesus hidup sekarang di surga senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus menjadi pengantara, Bu Yun. Dan sekarang pertanyaan yang mendasarnya itu, Erben. Iya. Mengatakan Yesus itu, aku sudah ada di surga. Berarti dari tadi Ibu Yuni otaknya kemana sih? Lama-lama aku jengkel juga. Aku dari tadi ayat-ayat sudah kutunjukkan. Lihat ini ya, Bu Yun, lihat ini. Jadi kenaikan Yesus, lihat ini ya. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ini berarti hanya Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup yang kekal dan persekutuan dengan Bapa. Perhatikan lagi Bu Yun. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan satu babak baru dan tugas baru yang perlu dikerjakan oleh murid-murid yang percaya dengan hadirnya Roh Kudus ketika Yesus berangkat ke surga. Dimana artinya ia masuk ke dalam kemuliaannya sebagai Raja atas kehidupan dunia yang memberi pesan kepada muridnya untuk menjadi saksi seluruh dunia. Itu berarti, perhatikan Yun, kenaikan Yesus ke surga juga memberi tugas bagi gereja untuk memberitakan Injil. Jadi, makna teologis dari kenaikan Yesus adalah untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan kekuasaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Kenaikan Yesus ke surga memberi pengharapan dan kebenaran akan janjinya, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau saya ngomong itu Bu Yun, Yesus di surga, Dia pengantara, Dia menyediakan. Wah, luar biasa Bu Yun. Ada ayatnya yang mengatakan Yesus sekarang udah di surga. Itu aja dari tadi nggak dijawab-jawab. Kamu nih ya. Dari tadi Bu Yun berarti nggak jalan otaknya. Ya memang harus ada data yang akurat seperti itu, Erben. Udah dari tadi aku kasih banyak data, nggak akurat lagi. Kalau lah kau.